Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat pagi, selamat datang kembali di segmen analisa pagi, di mana kita akan membahas untuk update pergerakan dari market kripto. Teman-teman, saat ini kita ada di penghujung tahun ya. Kemarin kita udah dapat beberapa data kalender ekonomi cukup penting, yaitu dari jobless claim yang ternyata sesuai ekspektasi, artinya tingkat pengangguran meningkat ya, meningkat dan sesuai dengan perkiraan. Kalau kita lihat dari data ini, sebenarnya data ini menunjukkan melemahnya potensi pelemahan daripada dolar sendiri karena dari penganggurannya udah meningkat. Artinya semakin sedikit orang yang melakukan potensial melakukan transaksi dengan dolar dan ini juga memperkuat indikasi bahwa apa yang dilakukan The Fed kemarin menaikkan suku bunga lagi 50 basis point itu merupakan langkah yang benar. Buktinya apa? Buktinya penganggurannya naik. Jadi sesuai dengan harapan mereka inflasi harus ditekan, teman-teman. Jadi sesuai dengan forecast ini berarti ada kemungkinan ya sebenarnya market untuk melemah. Terus kalau dari inventory minyak mentah juga cenderung minus kalau kita lihat daripada perkiraannya. Jadi dari data ini ya fix lah dua data ini sebenarnya cukup bisa membuat dolar turun. Kalau kita lihat hari ini dolar ternyata drop. Teman-teman sebelumnya kita ada di kisaran 104, sekarang kita drop. By the way kemarin kita sempat bahas ya posisi dolar itu ada kecenderungan untuk breakout. Cuman at the end dia malah fake out, teman-teman. Ini ini cukup memang cukup sulit untuk kita prediksi karena dari segi pergerakan dolar yang juga sangat agresif, sangat fluktuatif. Di sini kita bisa lihat banyak gap sekali ya, banyak gap, banyak tail candle. Jadi pergerakan kemarin itu sangat-sangat volatile. Ternyata dolarnya nggak berhasil mempertahankan level di sini di 104,4. Dia justru malah breakdown turun ke 103,9. Kalau hal tersebut yang terjadi berarti skenario kita yang pertama tentang bullishnya dolar ini berpotensi untuk terjegal lagi. Justru kita malah trennya kecenderungannya untuk kembali tertekan, teman-teman. By the way, untuk hari ini kita nggak ada event yang gimana-gimana. Zona Inggris udah mulai libur dan juga mungkin Amerika akan mengikuti juga, teman-teman. Karena kita ada di 30 Desember, besok kita udah libur ya. Jadi kalau dilihat dari Inggris, hari libur ya untuk hari ini penutupannya di jam 12.30. Berarti market forex mungkin akan libur dulu untuk zona Inggris di area-area tersebut. Kita akan bahas aja dari news-newsnya. Ini ada news cukup bagus dari India mengatakan bahwa regulator saat ini sedang dibuat untuk India. Tapi ini akan sangat challenges ya, akan sangat menantang teman-teman. Pasalnya adalah India salah satu negara yang cukup bisa dibilang maju dalam hal teknologi, apalagi blockchain. Ada banyak exchange besar yang dari India, kemudian para CEO juga dari India, banyak sekali. Terus proyek besar kayak Matic itu kan dari India juga. Jadi bisa dibilang India ini udah terkenal lah soal kemampuan mereka, orang-orang India ini terkenal kemampuan mereka dalam bidang teknologi. Dan saat ini teknologi blockchain itu semakin dikenal oleh masyarakat, semakin diadopsi, dan tentunya membutuhkan yang namanya regulasi. Dan mereka sekarang sedang menggarap regulasinya seperti apa di kripto untuk mengamankan investor tentunya dari hal-hal yang buruk ya. Kemarin kan ada beberapa proyek yang akhirnya gugur karena bear market, karena memang proyeknya scam dan lain sebagainya. Ada juga exchange-exchange yang akhirnya hilang. Nah, sekarang ini coba diregulasi, semoga menjadi awal yang baik, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain, ini ada Chinese firm yang mengoperasikan kembali industri blockchain. Cina itu sempat melarang penggunaan blockchain. Kalau nggak salah itu di 2021, waktu itu ada FUD ya, bagaimana Cina ngeban, katanya ngeban Bitcoin dan juga teknologi blockchain. Tentunya ini bisa dibilang menjadi sesuatu pukulan kemarin di market. Market sempat crash waktu itu, tapi sekarang Cina sepertinya kalau mereka mau survive, mereka harus membuka diri lagi, membuka diri. Kalau menurutku sih Cina bukan negara yang tertutup, cuma dia nggak mau terbuka aja ke publik. Mereka menggunakan blockchain, tapi mereka nggak mau terbuka sebenarnya.
Jadi kalau kalau kita lihat sih dari sini sebenarnya ini merupakan langkah awal yang baik untuk dunia cryptocurrency. Semoga nanti ke depannya teknologinya semakin berkembang ya, dan juga ya kita bisa mengarah ke kemajuan yang lebih baik. Chinese Communist Party official pleads guilty helping Bitcoin miners. Ini juga ada beritanya cukup bagus bagaimana Bitcoin miners sekarang dibantu ya oleh pihak komunis Cina. Jadi kita akan lihat aja seperti apa, apakah Bitcoin bakalan sangat-sangat berkembang di China. Kalau kita lihat dari newsnya sebenarnya cukup cukup bagus ya. Dari dolar sendiri turun, kemudian dari beberapa berita yang kita bahas ini muncul ya beritanya bagus-bagus semua tentang masa depan lah bisa dibilang. Kalau kita lihat di sini mainland China dia adalah miners di China ini salah satu minersnya yang paling banyak. Ini yang warna kuning, ini miners dari China teman-teman. Terus yang dari Malaysia ini cukup banyak juga ya. Ini ada di sini, Indonesia bahkan nggak masuk nih. Jadi ada Iran, Iran yang warna biru. Oh bukan, yang warna biru ini adalah negara yang lain-lain. Iran ada di bawah sini kalau nggak salah yang ini ya. Terus juga ada negara Kanada yang cukup banyak, Amerika Serikat juga yang cukup banyak. Cina paling banyak teman-teman. Oh oke, ini menarik buat kita lihat. Terus juga kemarin Solana drop lagi ya. Solana drop lagi. Ini mungkin disebabkan karena Alameda Research yang sudah kembali aktif. Kemarin dia melikuidasi juga Ethereum dan juga koin-koin holding lainnya. Kita kita tahu SBF itu akhirnya menjadi tahanan rumah. Dia dipulangkan, dikembalikan lagi ke orang tuanya menjadi tahanan rumah. Dia memang nggak boleh pergi kemana-mana, tapi kalau dia ada di rumah, ya dia bisa menggunakan komputernya yang dia punya. Dia bisa akses berkomunikasi dengan siapapun. Jadi kalau memang ini yang terjadi, maka ya mereka bisa melakukan research lagi dong dan juga jual-jual barang-barang yang mereka mau likuidasi. Solana itu banyak ya, banyak di backup sama Alameda Research. Otomatis dia juga punya banyak koin Sol. Kemarin kita tahu koin Sol drop sangat-sangat signifikan. Eh, Solana kemarin drop lagi 14%. Sekarang ada di kisaran $8, teman-teman. Mungkin next kita menarik untuk bahas ya Solana seperti apa, di mana bottomnya. Nah, ini project yang sangat-sangat bagus di awal. Ekosistem Solana soal NFT nggak perlu diragukan lagi, tapi ternyata price action-nya sangat-sangat signifikan drop, teman-teman. Sebelumnya Solana pernah ada di kisaran 250 sekian dolar ya. Saat ini kondisinya terpuruk ada di 8,36 dolar. Ini karena dicurigai dari SBF sendiri melakukan penjualan terhadap koin Solana. Ya, ini dibahas ada penjualan, terus juga Ethereum. Mereka punya proof of reserve dalam bentuk Ethereum juga bakalan dilikuidasi. Kita nggak tahu kapan, apakah akan sangat signifikan. Kalau di sini dilihat dari aliran walletnya, ini dapat pindahan Ethereum dan juga USDT ke exchange, teman-teman. Jadi ya mungkin penjualan akan dilakukan oleh CSBF. Oke, ini dari beberapa news. Satu lagi ada yang bagus. BMW eh, itu sekarang sudah terintegrasi sama blockchain, Binance Smart Chain ya. Nah, ini salah satu program yang bagus juga. Nggak nyangka dunia kendaraan bisa terhubung sama blockchain. Ini sih untuknya NFT space ya. Jadi semoga lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar yang bakalan terintegrasi sama teknologi blockchain supaya adopsinya semakin banyak, teman-teman. Oke, gitu aja untuk news-news crypto. So far cukup bagus sebenarnya buat market ya. Kita akan bahas aja untuk seperti apa sih perkembangan daripada pergerakan dari market. Oke. Dolar so far kita lihat dolar masih dalam tren penurunan. Kemarin kita fake out, sial banget. Dolar nggak langsung naik ya, nggak langsung naik, ngetes ke 108, justru dia malah drop. Kemarin juga candlenya cukup meyakinkan sebenarnya untuk closing. Kalau teman-teman perhatikan di sini kita bikin hammer kemarin. Andai kata kita dikonfirmasi dengan satu candle hijau aja, itu udah possibility-nya lebih besar buat dolar kembali menguat ke 108. Tapi ya namanya market, market yang menentukan. Ternyata kemarin kita candle merah, which is ini menggagalkan candle hammer yang kemarin. Jadi candle hammer yang kemarin bukan sebuah konfirmasi,
justru karena kita ditutup sama candle merah hari ini. Jadi pergerakan market kemana? Ya bisa aja dia hanya tren sideways ataupun masih dalam tren koreksi. Kalau saya rasa sih level support di kisaran 103 ini masih bakalan menahan. Ini ya level support yang di sini, yang kotak biru ini masih akan menahan pergerakan dari indeks dolar ke depannya. Kemarin yang bagus ada emas positif ya, emas naik 0,30%, which is bagus. Yang lain ini ada S&P 500 juga cukup volatile kemarin. Bagaimana kemarin kita create satu candle merah, ternyata hari ini kita kembali create satu candle hijau, which is ini kita ada gap di kisaran 3.800, kita juga ada gap di kisaran 3.900 something. Maka kalau kita lihat dari polanya, ini double bottom lagi teman-teman. Dia double bottom, berarti possibility-nya bisa aja tutup gap di sini, 3.900-an. Jadi menurut aku positif. Tapi lebih baik kita hati-hati sih, karena market sangat volatile ya. Kita jangan terlalu optimis teman-teman, volume perdagangannya masih kecil. Dari indeks dolar pun juga kelihatan dia melandai sebenarnya, meskipun terjadi pergerakan harga yang seperti ini, saya rasa nggak bakalan sustain cukup lama. Ya mungkin market akan naik dulu sementara, tapi kayaknya nggak bakalan kuat. Dari Bitcoin sendiri, against Bitcoin sudah sudah berada breakout daripada descending triangle. Ini aku ingatin lagi buat teman-teman. Ini salah satu skenario bearish ya buat Bitcoin. Kemarin kita breakout, breakdown, sekarang kita masih berada di bayang-bayangi sama yang namanya bearish flag. Kita belum bullish signifikan, kemarin pun juga naik ya terbatas ya, hanya sampai 16.600. Jadi menurut saya pribadi tren masih berpotensi buat turun untuk Bitcoin. Volume perdagangannya pun teman-teman bisa cek sendiri, rendah banget teman-teman. Ya kalau volumenya rendah kita sih melihat bullish masih belum, tapi bukan berarti juga trennya bearish. Tapi kalau kita lihat kecenderungannya mungkin lebih possible buat bearish lagi. Kalau dari analis yang lain, Bitcoin masih berada di dalam apa namanya falling wedge ya, falling wedge pattern. Dan saat ini kita teman-teman kemarin kita bikin satu candle merah ya. Closing kemarin cukup jelek, negatif ya candle merah. Tapi hari ini kayaknya berusaha dinetralisir nih menjelang yang namanya tutup tahun, tutup bulan, tutup hari, cenderung dinetralisir. Tapi dari MACD sendiri masih mengisyaratkan ini masih merah, masih berpotensi buat turun lagi. Ekspektasinya saya masih bisa turun sampai kisaran 16 ribuan. Kalau memang bisa ke 16.000 ya bagus teman-teman. Mungkin kita bisa dapat harga-harga buat beli lagi yang lebih masuk akal ya, yang bisa kita gunakan untuk long investing. Kalau kita perkecil lagi, teman-teman, kemarin kita setelah closing ternyata pergerakan market bisa mantul naik ya. Ini juga didukung sama yang namanya dolar yang turun. Tentu saja Bitcoin dan kawan-kawan dapat kesempatan buat naik. Tapi Bitcoinnya naiknya nggak tinggi. Yang tinggi justru S&P 500. Naiknya 1,7%, which is bagus. Tapi Bitcoinnya naiknya sih sedikit sih, 0,3 sekian persen. Dan juga kemarin kita dapat rejection teman-teman di level resistance di 16.600. Kita lihat bagaimana Bitcoin di sini kan dia drop, turun, terus dia ketahan, ya kan di 16.400, kemudian dia naik. Tapi naiknya dia hanya ngetes di level resisten ini. Nah kalau udah lihat tanda kayak gini, kita bisa pakai salah satu Fibonacci. Kita pakai Fibonacci retracement. Seperti biasa, tarik dari swing high ke swing low. Di level situ ada apa? Oh, level situ ada Fibo. Fibo 38,2. Ini ya, yang ini mungkin kurang jelas. Nah, ini Fibo 38,2. Itu yang menahan pergerakan Bitcoin ketika dia bounce sedikit. Nah, sekarang arahnya kemana? Menurut saya pribadi masih bisa buat anomali sih sebenarnya. Karena ya candle kemarin sebenarnya cukup baik. Kita bikin doji, kemudian satu candle hijau, tapi rejection di sini ternyata besar. Jadi Bitcoin punya resistance, rejection banyak orang yang jualan itu di kisaran 16.600.
Jadi ketika Bitcoin ke sana, itu banyak yang jualan. Tapi teman-teman juga harus perhatikan bahwa di level 16.580 itu ada yang nahan Bitcoin. Ada yang nahan lagi nih. Jadi Bitcoin mungkin akan bergerak di range tersebut aja di 16.600 sampai di 16.500 sekian. Mungkin ya market bakalan flat sih kalau kita lihat dari pergerakan yang seperti ini. Mungkin nggak akan kemana-mana dalam jangka waktu pendek ya. Dari 4 jam kelihatan seperti itu. Kita tunggu aja nanti closingnya seperti apa. Kalau dari segi volume perdagangan ini agak besar kemarin, lebih signifikan lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Di sini agak tebal ya, kayaknya banyak transaksi yang terjadi nih. Apakah orang-orang pada buang barang atau gimana? Kita bisa aktifin indikator Loken. Kita akan lihat apakah ada bullish sinyal. Kalau dilihat dari indikatornya ini, yang banyak transaksi justru para retail. Meskipun volumenya agak tinggi, tapi kalau dilihat dari sini nggak ada pergerakan daripada market maker. Market maker masih liburan, teman-teman. Masih liburan, jadi mungkin ada yang buang-buang barang nih di sini banyak. Volume transaksinya cukup tinggi ya. Jadi gitu buat kondisi market sekarang. Arahnya kemana? Tentunya kita masih harus melihat seperti apa. Tapi ada dua indikasi. Yang pertama indikasi masih dalam trend bearish untuk major trend kita. Dan juga jangka pendeknya kemungkinan masih bisa sideways dulu di range 16.600 sampai dengan 16.500 something. Market mungkin nggak akan banyak gerakan teman-teman. Kalau kita lihat dari segi polanya juga random banget ya, ini acak banget. Buat market saat ini sangat volatile, naik dan turunnya. Kalau turun dia nggak dalam, kalau naik pun naik terbatas, terus dia balik turun lagi. Jadi gitu aja marketnya mungkin bakalan tetap flat seperti sekarang ini. Oke, karena ini akhir tahun, jadi mungkin kita nggak terlalu banyak-banyak bahas seperti apa. Tapi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kesimpulannya market masih anomali. Dari segi news hari ini cukup bagus. News-newsnya yang muncul ya. Kalau mungkin market bisa dibawa naik lagi ya bisa aja. Tapi dia harus kuat dulu naik sampai kisaran 16.600. Bitcoin harus pastikan dia cukup kuat buat finish di atas sini. Mungkin dia ke 16.700 dulu. Terus dia testing di level support di sini ya. Kalau memang iya ya bisa aja dia naik. Tapi kalau menurut saya sendiri pergerakannya mungkin akan flat sideways kayak gini teman-teman. Jadi gitu buat Bitcoin udah dapat gambaran. So far market volumenya masih cenderung kecil, jadi lebih hati-hati aja di market. Market sangat volatile. Kita akan bahas di esok hari juga seperti apa ya kondisi dari pergerakan market. Dan gitu aja, semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, terima kasih.